Ya, sampean bertanya, hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi mungkin buat Anda yang mungkin mau tanya gitu ya, pertanyaannya bebas apapun itu, silahkan kirimkan melalui WhatsApp di 081 225 949 atau bisa juga di 08 1 575 800 949 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Bu Elis. Oke. Pagi, Bu. Pagi, Apa kabar, Bu? pagi Ningrum. Kabarnya dahsyat dan luar biasa. Yeay. Di Semarang, Bu. Ya, Semarang. Waduh. Ya, jadi Mana Ning? gimana, Bu? Di mana? Di Semarang Ningrum. Oke, siap. Ya, buat Anda yang mau nanya silakan ya. 021 225 225 949. Ini ada pertanyaan yang udah dikirim dari kemarin dan atau 081 575 800 949 juga bisa ya. Nah, yang mau telepon juga bisa di nomor tadi, telepon melalui WhatsApp call atau WA call gitu ya. Mungkin berapa orang WA call dong, boleh silakan. Atau kalau telepon dari ini ada di 024 84 55 949. Bu, kita jawab pertanyaan ya. Ini pertanyaannya agak banyak soalnya. Monggo, Oke. silakan. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Saya Risma di Kedal. Pagi. Ingrum sama Bu Elis, jangan bosan ya kalau saya selalu muncul di Saber Hamenja dan dengan pertanyaan yang aneh-aneh katanya. Saya ingin belajar banyak tentang Nggak apa-apa, kekristenan. kami juga senang. Iya, betul. Ya. Em, saya ingin belajar banyak tentang kekristenan soalnya, Bu. Bu, apa itu Monggo. persepuluhan dan persembahan? Karena saya belum tahu. Saya ibu rumah tangga yang bergantung pada suami, sedang suami hanya serabutan dan gak selalu dapat uang tiap hari. Bu, misalkan aku dapat rezeki atau uang dari orang, aku harus kasih persepuluhan dan persembahan kah? Bentar, masih belum selesai nih, Bu. Aku harus kasih Oke. persepuluhan atau persembahan kah? Berapa yang harus aku kasih dari uang tersebut, Bu? Lalu kapan aku harus kasih persembahan atau persepuluhan itu? Tiap aku dapat uang kah? 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Dan di mana aku mengasih itu? Di panti kah, tempat ibadah, atau orang miskin? Bu, apa yang aku dapat bila aku mengampuni dan murah dan mengasihi orang yang jahatin aku? Apa mereka akan tetap dapat balasan dari Tuhan atas perbuatan jahat mereka walaupun sudah aku mengampuni dan mengasihi? Mohon penjelasannya. Ibu, suaranya ibu kok nggak kedengeran ya? Ningrum, sorry. Kenapa? Pertanyaannya setelah itu saya nggak dengar Ningrum. Oke, kita bagi dua aja pertanyaannya ya Bu, karena ini pertanyaannya Berapa panjang. persembahan, berapa yang saya harus berikan, Ya, kalau dan kalau kapan saya saya dapat harus mengambilnya. ya, kalau saya dapat uang dari berkat ya, rezeki berkat gitu ya, dari orang 50 atau 100 Ya, ribu, apa saya harus kasih persepuluhan dan persembahan? Berapa yang harus saya kasih dari uang tersebut? Lalu, kapan saya harus kasih persembahan atau persepuluhan itu? Setiap dapat uangkah? 1 minggu sekali kah? Atau 1 bulan sekali? Dan di mana saya harus memberikan itu? Di panti, di tempat ibadah, atau orang miskin? oke, udah. Iya, nanti yang sesi yang selanjutnya pertanyaan keduanya, Bu. Karena ini beda tema.
Oke, itu tidak ada paksaan, sukacita dan rela. Ya, kalau tentang perpuluhan itu adalah persembahan kepercayaan. Jadi maksudnya gini, semua kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mengikuti aja perintahnya Dia, gitu kan. Nah, kalau Anda percaya dan Anda taat melakukan firman-Nya, tidak dipaksa ya. Ini dengan hati yang percaya loh. Beda loh, orang yang percaya sama orang yang mencobai Tuhan beda lagi. Tapi kalau percaya berarti taat. Ya udah, misalnya ibu dapat 50.000 setiap kali dapat dari orang, sisihkan aja 5.000. Sisihkan 5.000, ibu simpen. Nanti dapat lagi, ambil aja lagi 1/10 itu, ambil 1/10 lagi, gitu kan. Misalnya dapatnya 50 lagi, ambil 5.000 lagi, simpen. Misalnya dikasih 100, ya berarti ambil 10.000, ibu simpan. Nah, setelah itu karena ibu ini belum ke gereja dan ibu ini belum jadi murid Yesus, cuman sudah mau jadi murid Yesus gitu kan. Ibu sisihkan, ibu boleh beri karena ibu belum punya gereja maksud saya. Ibu boleh kasih ke panti asuhan, ibu boleh kasih ke orang miskin, ibu boleh kasih ke mana terserah ibu mau. Ya, kalau nanti kecuali ibu sudah punya gereja, itu nanti biasanya perpuluhan itu yang ngatur gereja. Dipakai buat bantu orang miskin, untuk janda, untuk anak yatim piatu, dan sebagainya boleh. Terserah. Beda dengan persembahan. Kalau persembahan itu diambil dari yang 90% milik ibu. Tapi ibu mau ngasih berapa aja nggak ada ketentuan. Yang penting ibu memberikannya dengan hati yang sukacita, dengan rela. Ya, memberinya dengan mengucap syukur. Karena ibadah itu kalau disertai dengan rasa syukur itu, ya sebetulnya mencukupkan kita semua. Di 1 Timotius 6 kalau nggak salah. 1 Timotius 1 Timotius. Bentar. Ya, 1 Timotius 6 ayat. Ibadah kalau disertai dengan rasa syukur. Oh, 1 Timotius 6 ayat 6. Memang Ya. ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, memberi keuntungan besar. Yang penting ibu itu bisa ngucap syukur. Itu sudah merupakan ibadah. Kalau perpuluhan itu mau dikasih ke anak yatim atau apa, itu ketentuannya ada di ulangan 20, yang ulangan 26 coba Ningrum. Ulangan Ulangan 26 persembahan hasil persepuluhan ya, Bu. persepuluhan. Kalau Oh ya. zaman dulu itu diumpamakan dengan hasil panen. Kalau panen berarti diambil 1/10-nya gitu ya. Coba Ya. boleh. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Iya. Jadi perpuluhan itu tadi dikasihkan ke orang Lewi, orang yang melayani Tuhan, orang asing, janda, anak yatim piatu dan orang miskin. Ya, itu Bu. Ya. Kapan memberikannya terserah Ibu. Ibu mau dikumpulin sebulan sekali baru mau dikasih ke panti asuhan atau kemana, monggo silahkan. Tapi kalau ibu mau ngasih tiap minggu karena ibu takut kepake,
ya udah kasih aja juga nggak masalah gitu. Terserah gerakan hatinya ibu mau ngasihnya kapan. Ya, Ya. Hmm, cukup jelas kah? jelas Bu. Kalau belum jelas Ibu bisa Udah. tanyakan lagi ya Bu. Selanjutnya, Bu, apa yang aku akan dapat bila saya mengampuni, murah hati, dan mengasihi orang yang menjahati saya? Apa mereka akan tetap dapat balasan dari Tuhan atas perbuatan jahat mereka, walau sudah saya ampuni dan kasihi? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Apa yang ibu akan dapatkan ketika ibu sudah bisa mengampuni? Pasti yang ibu akan dapatkan nomor satu, damai sejahtera. Yes. Hati ibu akan mengalami ketenangan, hati ibu akan mengalami kedamaian, hati ibu akan dipenuhi dengan sukacita. Ya, yang kedua apa yang sendiri yang ibu akan dapatkan ketika ibu mengampuni dosanya ibu sendiri diampuni. Di Ya. Matius 6. Di Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15 atau Markus 11. Ayat itu aja deh. Matius 6 dulu aja. Ayat Matius 6 14 ayat kah? ya. 14 dan 15 atau 4. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kalau ibu mengampuni, apa yang ibu akan dapatkan? Yang kedua adalah ibu juga akan diampuni oleh Bapak kita di surga. Dan kalau ibu nggak ngampuni, dosanya ibu sendiri nggak diampuni. Sedangkan kalau dosa kita ini nggak diampuni, Yesaya 59, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ini dosa ini menghalangi kita ini berhubungan dengan Bapak di surga, menjauhkan kita dari Bapak di surga. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuh. Jadi berkat yang ketiga yang ibu dapatkan ketika ibu ngampuni, ibu akan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan dan Tuhan tidak menyembunyikan diri terhadap doa ibu dan telinganya tidak tertutup untuk mendengar doa ibu. Yang selanjutnya apakah orang itu akan terima balasan dari Tuhan apa enggak? Itu bukan urusan kita, Bu. Ya. Kalau kita mendoakan orang supaya orang itu kita ampuni supaya dia dapat balasan dari Tuhan, nanti malah kita yang nggak dapat. Berarti kita jahat kan? Kalau Ya. bisa kita ngampuni itu dengan tujuan supaya orang itu diampuni Tuhan, dia dicelikan, dia bertobat, dia selamat, dia nggak binasa. Ya. Karena di Amsal 17, sebentar, saya dibantu ya. Amsal 17 ayat 13 itu gini, kalau kita Ya. oke, coba deh. Amsal 17 ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Nah, itu lihat. Jadi sebetulnya itu bukan urusan kita. Urusan kita dengan Tuhan, yang penting kita udah ngampuni, selesai. Perkara itu Tuhan mau balas apa enggak, itu urusan Tuhan. Ya. Tapi ada satu hal, kalau kita berbuat baik dan orang itu membalas kebaikan kita dengan kejahatan, ya kejahatan itu juga tidak akan menghindar dari rumah dia. Ya, tapi kita jangan doain seperti itu ya. Tapi kita doain aja supaya orang itu bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, kembali ke jalan Tuhan. Dia diselamatkan. Oke, cukup ya. Tuhan Cukup. berkati.
Tuhan berkati. Semoga ini jelas ya, Bu Risma. Kalau belum jelas tanya lagi, boleh, boleh banget. Oke. Selanjutnya. Yang ini nih. Pagi Bu Elis. Bu, saya minta pencerahan yang Rabu lalu saya tanyakan. Itu Bu, Mazmur 33 ayat 13 sampai 15 itu loh Bu. Oh, itu ternyata pengertiannya yang di dalam di Alkitab terjemahan bahasa lain Mm-mm. hampir hampir semua sama, tapi ada spesifiknya begini. Tuhan itu memperhatikan, memang Tuhan yang membentuk hati manusia itu, Tuhan Mm-mm. yang memperhatikan hati kita, gitu. Memperhatikan hati kita itu kan begitu kan Ningrum. Coba dibacain sekali lagi Mazmur 33 ayat 15 itu. Jadi Tuhan yang membentuk hati manusia itu Tuhan juga yang memperhatikan. Ya, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ya. Jadi eh, Tuhan yang membentuk hati kita itu dia yang memperhatikan pekerjaan kita yang kita lakukan ini dengan hati kita yang tulus atau dengan hati kita yang punya intrik-intrik, punya agenda tertentu atau Oh. dengan kelicikan. Mm-mm. Ya, Mm-mm. kalau kita melakukannya dengan ketulusan hati ya Tuhan akan membalas dan memberkati kita. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan niat gak baik, ya Tuhan juga melihatkan dan Tuhan akan kasih upah dengan hal yang seperti yang kita simpan di hati kita gitu. Jadi kembali-kembali orang itu ditolong Tuhan itu cepat atau lama, Tuhan nolongnya berkelit, berbelat-belit apa enggak itu sebetulnya tergantung dari hati kita. Di 2 Samuel 2 Samuel 22 Mm-mm. ayat yang ke berapa ya? Sebentar, 26 kah? 2 Bahwa Samuel Tuhan itu atau 2 Samuel 22 ayat Mm-mm. 26. Coba. Terhadap orang yang setia, Ya, engkau berlaku oke. setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terus berlaku Terhadap orang terhadap. yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jadi Tuhan itu menolong kita itu sebetulnya memperhatikan hati kita sendiri. Kalau hati kita suci, ya Tuhan akan melakukannya dengan seperti itu. Kalau hati kita ini belat-belit, ya Tuhan bengkok hati, Tuhan ya akan melakukannya dengan berbelat-belit. Tapi kalau kita ini melakukannya dengan lurus-lurus aja, ya pertolongan Tuhan itu simpel sekali buat kita. 2 Samuel 22 ya, 26, 27 perhatikan. Ya. Tuhan berkati. Semoga jelas Bu Ibu ini yang bertanya tentang Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Kalau mungkin belum jelas silakan tanyakan lagi gitu ya di bagian mananya. Kalau yang mungkin ada yang mau tanya monggo sekarang gitu ya. Kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di 081525225949 atau 081575780949 ya. Silakan. Ini tadi sudah dijawab ya Bu, yang tadi bertanya ini tentang Mazmur 33 ayat 13 sampai eh, 15 ya. Oke, kemarin itu kan sebetulnya dasar pertanyaannya adalah apakah sifat manusia waktu bekerja itu sudah ditentukan oleh Tuhan, Bu? Kalau dari dasarnya Mazmur 33 ayat 13 sampai 15 itu seperti apa, Bu? Gimana? Apakah sudah Sifat ditentukan Tuhan? manusia, sifat manusia waktu bekerja sudah ditentukan oleh Tuhan. Oh yang enggak dong. Mm. Sifat manusia itu kan masing-masing. Ya. Jadi apa ya? Tuhan itu pada dasarnya menciptakan manusia kan serupa dengan segambar dengan Allah. Ya. Rohnya udah diberikan kepada manusia. Mm. Tetapi karena akibat buah pengetahuan baik dan jahat,
manusia itu kan jatuh dalam dosa, melanggar. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah kan. Kalau sudah melanggar hukum Allah itu, disitulah kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Jadi akibat dosa itu kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia itu susah sekali untuk berbuat baik gitu. Misalnya seperti yang digambarkan oleh buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa sih manusia itu nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena ketika manusia itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia itu hanya punya pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan. Manusia itu hanya bisa melakukan apa yang baik, apa yang jahat. Melakukan apa yang baik mati, melakukan apa yang jahat mati. Makanya di salah satu kepercayaan dia punya simbol Im Yang. Patwa itu simbolnya Im Yang. Itu yang menyatakan begini, seperti ada satu lingkaran bola gitu ya, lingkaran bulat yang digaris seret tengahnya itu di tengah dibagi dua. Yang di sisi hitam itu ada titiknya putih sedikit, yang di golongan yang di bagian putih ada titiknya hitam sedikit. Maksudnya apa? Sejahat-jahatnya orang itu, dia punya hati yang baik sedikit, walau sedikit dia punya kebaikan. Tapi di dalam gambar yang bagian putih ada titiknya hitam kecil, itu menunjukkan seputih-putihnya, sebaik-baiknya hati orang itu jahat sedikit ada. Tapi kebenaran enggak ada. Nah, Yesus datang untuk membenarkan kita. Jadi enggak cuma baik dan jahat, tapi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Tuhan itu pada mulanya menyediakan semua pekerjaan yang baik. Enggak ada Tuhan ngasih pekerjaan yang enggak bagus tuh enggak. Efesus 2, Efesus 2 ayat 10 coba. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu rancangan Tuhan semulanya seperti itu. Tapi akibat dari dosa itu, semua rancangan Allah itu jadi berantakan semua kan. Tapi di dalam Kristus kita dipulihkan kembali dengan hati kita yang diperbaharui. Oke. Ya, Tangkep ya? nangkap Bu, nangkap. Ini semoga jelas gitu ya dari apa pertanyaan ini tadi gitu ya. Kita sih sebenarnya pertanyaan minggu lalu kita ulang lagi untuk kita coba jawab di hari ini gitu ya. Nah, terus tambahan pertanyaan, nah kalau di pekerjaan ada yang licik, hukumnya bagaimana Bu? Gimana kalau kerjaan licik? Kalau di pekerjaan ada Ya yang Tuhan licik, akan membalasnya hukumnya dengan, bagaimana? oh kalau di pekerjaan ada yang licik. Iya. Ya, itu urusannya dia dengan Tuhan karena dia juga akan mengingat ya, apa yang ditabur itu dia akan tuai. Kalau dia licik, satu kali dia akan diliciki orang lain. Ya kan? Kalau Ya. dia curang, satu kali kerjaannya dia akan dicurangin orang. Kalau dalam pekerjaan itu dia menipu, satu kali dia akan ditipu. Karena adanya dengan hukum tabur tuai. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, pokoknya standarnya diri kita. Ukurannya tuh diri kita sendiri. Dalam bekerja, dalam apapun, harus dilakukan dengan segenap hati, itu kan. Dan dilakukannya dengan ukurannya diri kita sendiri. Di Kolose 3:23,
Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tuh, kita harus mengerjakannya dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, karena dari Tuhan itu kita akan terima upah. Upah kita ini bukan dari bos kita, bukan dari majikan kita, tapi sebetulnya upah kita ini dari Tuhan. Lanjutin 24-25-nya sekalian aja nih, Rum. Kolose 3 tadi. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tuh. Jadi jelas sekali kalau dalam pekerjaan kamu licik, ada orang yang licik, ya Tuhan akan membalasnya ya sebagai upah gitu. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan segenap hati kita, dengan kejujuran, ya kita akan terima upah yang seperti apa yang kita sudah kerjakan. Makanya dari seluruh kitab suci, Tuhan itu cuma ngajari kita satu hal. Lakukan segala sesuatu itu dengan ukuran diri kita. Matius 7:12. Matius 7. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi jelas ya, Ya. kalau dalam pekerjaan kita nggak mau dilicikin orang, ya kita jangan ngelicikin orang. Kalau dalam bekerja kita nggak mau ditipu orang, jangan nipu orang. Ya. Kalau kita nggak mau di apa namanya apa ya, uang kita nggak mau dicek atau dimakan oleh orang, kita jangan makan uang orang. Kalau kita hak kita nggak mau diambil orang, jangan kita ngambil hak orang. Wis intinya itulah isi kitab suci dan kitab para nabi atau kitab suci semua ya, Taurat ya, bahwa ukurannya tuh kembali ke diri kita sendiri. Ya. Cukup jelas ya Ningrum? Jelas Bu, jelas. Ukurannya kembali ke diri kita sendiri, gitu ya. Kalau kita tidak mau mengalami seperti itu, ya jangan lakukan itu kepada orang lain. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi, Bu, saya mau tanya apa yang dimaksud firman Tuhan di Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23 saya bacakan ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Dilihat konteksnya ketika Yesus mau pertama kali ketemu sama murid-muridnya, dia berkata begini tuh di ayat sebelumnya ayat 21 kah atau 22. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus mengembuskan. Baca aja deh Ningrum. Dari Baca aja ayat deh. 22. Ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi itu adalah pemberian Roh Kudus kepada kita. Akibat seseorang yang terima Roh Kudus, dia bisa menyatakan pengampunan. Ayat 23-nya. Jika kamu menyatakan dosa orang itu ada, dosanya ada, tapi jika kita menyatakan dosa orang itu diampuni, maka dosanya diampuni. Jadi sekarang pengampunan itu kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, yang disakitin kan kita. Jangan bilang gini, Tuhan ampuni dosa orang itu. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan pasti ngampuni. Tapi Tuhan bilang gini,
Yang disakiti kan kamu. Kamu mau ngampuni enggak? Kalau kamu Ya. ngampuni, dosanya aku ampuni. Tapi kalau kamu nggak ngampuni, ya dosanya nggak tak ampunin. Tuhan bilang gitu. Tapi ada sanksi di Matius 6 tadi. Kalau Anda menyatakan dosanya diampuni, orang itu diampuni, dosa Anda sendiri diampuni. Tapi kalau Anda punya hak menyatakan dosa orang itu tetap ada. Anda akan mengikat orang itu dengan kesalahannya terus, dengan dosa kesalahan dia. Anda juga akan nggak diampuni sama Tuhan. Rugi kan, walaupun hak bebas mengampuni ada sama kita, tapi kita punya sanksi loh. Punya sanksinya kalau kita nggak ngampuni, kita juga nggak diampuni. Ya. Padahal tiap hari kita masih bisa salah, bisa buat dosa, masih. Gitu kan. Mm. Jelas nggak, Ningrum? Jelas, jelas Bu, jelas. Ya, Oke, ini ya udah. ya semoga jelas yang bertanya. Kalau Ningrum katakan ini clear banget, jelas banget. Jadi kalau mungkin yang bertanya masih kurang jelas, silahkan tanyakan lagi ya. Kirimkan pertanyaannya di 081225 225 949 atau di 081575 800 949 ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang lainnya boleh juga loh kirimkan pertanyaannya di 081225 225 949 atau 081575 800 949. Oke, sebentar. Pagi Bu, kalau menurut hukum tabur tuai tadi, apakah pasti kalau kita tidak pernah menyakiti orang berarti kita tidak akan pernah disakiti? Lalu kalau ternyata kita disakiti, kita menuai apa yang tidak pernah kita tabur dong? Bagaimana penjelasannya tentang hukum ini ya Bu? Kok tidak berlaku kalau begini? Terima kasih. Enggak. Sebetulnya pengertiannya bukan seperti itu. Hukum tabur tuai itu tetap ada. Cuman bedakan. Kalau kita nggak pernah menabur kejahatan, kenapa kita bisa menuai itu? Perhatikan dulu. Kenapa ada anak atau keluarga yang dibunuh? Coba lihat lihat 2-3 turunan ke atas. Pernahkah orang tua atau kakek nenek kita membunuh orang? Hukum tabur tua ini nggak cuma di bagian kita ke anak saja atau kita sendiri. Itu ada. Tapi ingat bahwa ada hukum tabur tua yang dilakukan oleh turunan, oleh keturunan. Tapi kalau kita sudah terima Yesus, sebetulnya kutuk turunan itu sudah dipatahkan. Dan sebetulnya kita tidak perlu menuai hal itu. Asal Anda mengerti bahwa darah Yesus itu sudah melepaskan dan membebaskan kita dari kutuk turunan itu. Ya. Jadi nggak usah diimanin lagi. Tapi kalau hal ini nggak pernah dicabut, ini bahaya. Jadi kutuk turunannya mungkin dari kita nggak pernah lakukan, tapi nenek moyang kita bisa lakukan. Pernah lakukan. Itu kita bisa terima akibat. Karena kan dikatakan bahwa kutuk itu akan dibalaskan Tuhan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci Tuhan. Bisa aja. Bukan dari papa Anda, bapak kita. Tapi mungkin bisa kakek. Karena dibilang keturunan ketiga dan keempat. Kalau ketiga keempat itu pertama kakek kita, keturunan kedua itu bapak kita nih masuk keturunan ketiga. Ya kan? Berarti mulai dari kita. Misal gitu. Terus ke anak kita. Itu bisa. Karena di Keluaran 20 ayat yang ke-5 Tuhan membalaskan kejahatan seorang ayah kepada keturunan ketiga. Coba ke-5 kalau nggak salah, Ningrum. Keluaran 20 ayat 5. Oh, jangan sujud menyembah kepadanya atau Oh, beribadah 6. Oh iya iya dah terus. padanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu.
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya, ya. Itu jelas sekali kutuk penyembahan berhala atau kutuk yang lain itu bisa terjadi. Oke. Yang kedua, mungkin kalau buat kita, mungkin kita nggak pernah mencuri atau bohongin orang. Tapi kenapa dalam kehidupan ini kita dibohongin sama orang? Yang itu tadi satunya bisa turunan dari orang tua. Dulu kalau kerja nakal, suka makan uang orang, itu bisa mengakibatkan ke kita. Tapi tadi saya putus kutuk ya, selesai ya. Yang kedua, Tuhan izinkan supaya apa? Ketika Anda dibohongin orang, Anda punya kesempatan mengampuni orang itu dan memberkati orang itu. Kalau Anda mengampuni dan tidak membalas kejahatan dia dengan kejahatan, justru di situ Anda akan next level karena Anda menjadi murid Yesus yang jadi pelaku firman. Mungkin jelas ya? Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Semoga lebih jelas lagi ya. Oke. Sebentar. Ini, yang barusan WhatsApp sabar ya, karena kita jawab satu persatu. Shalom Bu Elis, shalom Ningrum, shalom. Saya minta penjelasan dari Amsal 27 ayat 14. Saya buka dulu. Amsal 27 ayat 14. Sebentar. Oke. Amsal 27 ayat 14. Saya bacakan ya Bu. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Ini maksudnya apa ya Bu? Nah, coba dilihat, nanti kita lihat lagi di terjemahan lainnya. Karena misalnya banyak di Alkitab kita ini punya terjemahannya kurang tepat. Kalau misalnya siapa memelihara perjanjian, memegang perjanjian, padahal sebetulnya di terjemahan aslinya bukan memegang tapi memelihara perjanjianku. Misalnya gitu. Terus misalnya nih di Amsal dibilang begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah itu terjemahnya kurang, salahnya dikit begini. Harusnya terjemahan aslinya begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan kekayaan itu tidak akan membuat kita ini susah dan payah, gitu loh. Tapi kalau di terjemahan kitanya dibilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah nggak menambahinya. Kalau diartikan seperti itu, berarti kan gini, oh berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Kita nggak perlu susah payah nih, karena susah payah nggak menambahinya. Kita mau kerja susah payah juga nggak menambahin buat kita jadi kaya. Sebetulnya bukan itu artinya. Tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, dan kekayaan itu tidak akan membuat kita hidup susah atau payah. Nggak akan membawa kita masuk kekayaan, itu tidak akan membawa rumah tangga kita berantakan dan rumah kita masuk neraka. Enggak. Pengertiannya gitu. Nah nanti itu kita lihat dulu ya, minta waktu ya di Amsal 27:14 ya. Ya. Nanti Ningrum WA ke Ibu. Untuk mengingatkan. Ya. Oke, lanjut. Nanti kita coba dicari dulu ininya ya. Shalom good news, tolong tanya. Katanya, katanya. Ya, katanya toko saya ditutup rezekinya sama pesaing saya. Dia pakai kuasa perdukunan gitu. Lalu saya harus lakukan apa ya Ibu? Soalnya makin lama penjualan menurun terus, tapi sebelah saya ramai. Terima kasih. Berdoa mengucap syukur dipatahkan.
semua kekuatan doa mantranya dipatahkan. Mereka ini kan gunakan apa ya, penghalang berkat itu dengan membaca doa mantra, ya, untuk ngirim perewangan-perewangan, untuk ngirim kuasa gelap yang nutup berkat itu dipatahkan aja. Ya. Doa mantranya dibatalkan, dilumpuhkan dalam nama Yesus. Ya. Nanti kan bisa rame lagi. Ya. Berdoa, mengucap syukur, lalu dipatahkan segala kuasa-kuasa kegelapan itu gitu ya, mantra-mantra itu. Dan ya itu, minta kepada Tuhan sendiri ya Bapak ya, berdoa, ucap syukur, lalu terus tadi dipatahkan. Oke, lanjut. Shalom, selamat pagi, salam sehat katanya. Oke, salam sehat buat Bu Elis dan Baik, Ningrum. salam sehat kembali. Iya, eh ada pertanyaan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oh, oke. Jadi untuk era digital, bagaimanakah aplikasinya untuk pribadi dan gereja ya Bu Elis? Terima kasih. 18 ayat Matius 28 ayat 18 sampai 20 tuh begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Oke. ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Terus maksudnya yang ditanya di era akhir zaman ini Jadi untuk apa? era digital itu bagaimana aplikasinya untuk pribadi dan gereja, Bu? Untuk pribadi dan Oke. gereja. Maksudnya mungkin Oh, maksudnya gini, mengabarkan kabar baik itu kalau ya, sekarang kan ada banyak pakai sosmed atau apa gitu, mungkin maksudnya pengarah ke situ kali ya, Bu? ya. Mm-mm. Ya, biasa aja. Kita bisa memberitakan kuasa yang Tuhan berikan sama kita ini kan ada. Ya, saya diberikan Tuhan kepada kita sama Tuhan Yesus. Nah, dengan kuasa yang diberikan sama kita ini, Tuhan memerintahkan kita ini dengan perintah agung memberitakan Injil kepada segala bangsa. Untuk memberitakan Injil kan, kita Mm-mm. bisa memberitakan Injil kita lewat medsos. Mm-mm. Bisa. Tapi kan nggak semua, tapi ada yang perlu dibesuk, ya kita besuk. Ya. Ada yang perlu kita datangi, ya kita datangi. Gitu aja kan. Tapi kalau yang nggak terjangkau, kita bisa lewat lewat medsos, lewat digital. Ini kan. Kalau misalnya buat pengajaran pun bisa. Tapi diarahkan dulu sampai pengenalan akan Yesus. Nah, pas titik baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kita mesti ketemu. Kalau yang ini nggak bisa di baptis, nggak bisa pakai digital, nggak bisa. Pas Terus dia ketemu. ngajarnya, beritakan Injilnya, bersaksinya, mendoakannya dengan tanda mujizat, bisa. Karena kuasa di surga dan di bumi, di surga dan di bumi aja kita bisa lintasi. Jangan lagi cuma digital. Kita kan berdoa di alam roh, tanda mujizat bisa terjadi, bisa. Ya, Cuman pas baptisan kita harus ketemu. ya. Ya kayak sekarang kita itu kan ngobrolnya kita nggak ketemu langsung. Ya, Kita nggak ketemu langsung, kita sedang memanfaatkan teknologi apa namanya? Dan ini bisa bisa digunakan untuk menjangkau siapapun yang mendengar dan dimanapun kan seperti itu. Tapi tadi sekali lagi baptisannya harus ketemu sih, memang seperti itu. Lanjut, baptisannya harus ketemu. harus ketemu. Shalom Mbak Elis mau tanya, kitab Taurat dan Alkitab apakah berbeda atau sama? Loh, kitab Taurat dan apa Alkitab? Ya,
Ya, di tempat punyanya kita kan terdiri dari perjanjian Lama. lama dan perjanjian baru. Mm, Isinya gak cuma kitab Taurat aja, tapi mm, juga ada Injil. perjanjian barunya melengkapi apa yang ditulis di Taurat itu dilengkapi. Mm, Alkitab kita ini justru lebih komplit, mm, lebih lengkap, Ya. Mm, ya. Ya. Sama, sama punya Mm, kita lebih lengkap. Yes. Ada tambahannya gitu ya. Oke. Tapi yang paling utama adalah kita bukan mengetahui kitab Taurat, bukan hanya mengetahui kitab Taurat dan Alkitab gitu aja, tapi yang paling utama adalah dibaca, direnungkan, diperkatakan dan dilakukan ya Bu. Yes, Kalau cuman kita tanya, mungkin kita tahu, oh ini di Alkitab ada ini, tapi kita nggak baca, nggak merenungkan, nggak melakukan dan memperkatakannya ya kayaknya nggak apa ya, nggak hanya selesai sampai di situ gitu kan. Jadi masih ada yang harus kita lakukan. Oke, yang mau nanya lagi silakan ya. Waktu kita masih panjang kok, masih sampai 10.30. Jadi yang mungkin mau nanya 081225225949 atau 081575 809. Mbak, ini. Selamat pagi Bu Elis, selamat pagi Ningrum, pagi. Saya mau tanya, di media sosial ada festival malaikat. Apakah di Alkitab ada festival malaikat? Terima kasih. Ini maksudnya apa ya? Festival malaikat di media sosial itu apa? Saya nggak paham. Acara atau apa? Ibu tahu Bu? Pernah dengar Bu? enggak, Enggak kan? enggak tahu. Oke, Mbak. Ini Bapak atau Ibu yang bertanya bisa diperjelaskah? Misalnya gini, oh di media sosial ini dipromokan ada acara Festival Malaikat. Di Alkitab tuh ada nggak kayak gitu? Nah, mungkin bisa diperjelas seperti itu. Karena dari kalimatnya saya nggak paham. Cuman saya mau tanya, di media sosial ada Festival Malaikat. Apakah di Alkitab ada Festival Malaikat? Selama saya baca Alkitab nggak ada ya Bu Festival Malaikat itu di Alkitab? Enggak ada. Ya Nggak itu ada. menurut saya ya sensasi orang-orang lah ya Nah, yang betul. ingin mencari perhatian, mencari pengikut. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nggak- surga tuh nggak pernah show off. Surga tuh nggak pernah pamer-pamer yang begitu tuh nggak perlu promosi-promosi seperti itu. Karena surga ya tetap surga. Anda suka nggak suka ya surga tetap ada gitu kan. Ya, Yang ya. biasa show off itu biasanya setan. Yang Hmm, biasanya suka pamer-pamer gitu tuh mm, kepengen punya daya tarik begitu tuh biasanya kuasa gelap. mm, mm, mm. Justru surga itu nggak pernah ada pamer-pamer gitu. Enggak. Oke. Nah ini sebentar. Shalom Bu Elis dan Ningrum, mohon penjelasannya mengenai kerjakanlah keselamatanmu tiap hari dengan takut dan gentar. Terima kasih Bu Elis dan Ningrum. Oke. Jadi gini, keselamatan itu kan kita terima secara cuma-cuma, Ya. ya. Jadi Mm-mm. kita selamat ini bukan karena perbuatan baik kita, Ya. tapi karena anugerah. Saya Mm-mm. kasih contoh begini. Kita ini mau nikah, Mm-mm. kita ini dikasih gaun pengantin gratis tanpa kita jahit, tanpa kita beli, tanpa kita apa Bayar. ya Bayar. eh, cari sendirilah, nggak Mm-mm. dikasih cuma-cuma. Oke, setelah Anda dan saya dikasih gaun pengantin, Mm-mm. pengertian kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kak, kita ini harus jaga gaun pengantin kita supaya apa? Nggak sobek. Mm. Supaya gaun pengantin kita ini nggak kotor. Ya. Makanya jangan jalan di tempat yang becek.
Kalau jalannya di tempat yang becek, keciprat-ciprat-ciprat, gaun pengantinnya jadi kotor. Jangan duduk di tempat sembarangan. Kalau mau duduk, cari tempat yang bersih. Jalanlah di tempat yang bersih. Jangan berjalan di tempat yang banyak durinya. Jangan berjalan di tempat yang banyak carang-carang pohonnya. Karena begitu kena ke pakaian gaun pengantin kita bisa robek, bisa kotor, bisa hitam. Begitu kan? Ya. Maksudnya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Keselamatan ini kita mesti jaga. Orang fasik, pencemooh, dan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Seperti Mazmur 1 katakan. Carilah pergaulan yang benar. Ya. Duduklah bersama dengan orang-orang benar. Yang kerjaannya tiap hari sharing itu menjaga keselamatan. Jangan hidup dengan amburadul, nggak apa-apa. Ngumpul lagi sama peminum, ngumpul lagi sama perokok, penjudi. Ya itu namanya kita tidak menjaga keselamatan. Yang Tuhan berikan buat kita tuh kita nggak mengerjakan bagian kita. Di awal pertama keselamatan gratis. Cuma-cuma. Tapi selebihnya kita yang harus mengerjakannya itu adalah menjaga keselamatan itu dengan memperhatikan pergaulan, jalan hidup kita, dan lingkungan kita, pergaulan kita. Oke? Cukup jelas ya? Tuhan berkati. Ya. Lanjut. Semoga jelas ya. Ini jawaban dari Bu Elis. Kalau belum jelas tanya lagi boleh ya. Lagi, Bu, belum jelas. Saya pengen tahu ininya gimana. Oke, silakan ya. Kita akan jawab pertanyaannya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Saya ingin bertanya mengenai bayar perpuluhan. Apakah harus kepada seorang gembala yang sudah bergelar pendeta? Kalau kita bayar perpuluhan dengan hamba Tuhan tidak bergelar pendeta, apakah bisa Ibu? Terima kasih. Betulnya pertanyaannya bukan bisa nggak bisa, boleh nggak boleh. Pertanyaannya sebetulnya nggak begitu. Semestinya yang kita pertanyakan gini, perpuluhan itu sebetulnya haknya siapa sih? Tuhan. Haknya Tuhan kan? Ya. Ya udah kembalikan aja ke Tuhan. Kita jangan melihat itu pendeta, penginjil, anak yatim. Itu punya Tuhan kok, bukan punya kita kok. Ya. Perpuluhan itu punyanya Tuhan. Nangkep nggak? Itu punya Tuhan. Kalau kita perhatikan persembahan pembangunan, persembahan korban syukur, persembahan pengampunan dosa, korban pengampunan dosa, korban apalagi banyak ya. Nah ini adalah persembahan perpuluhan. Yang tadi saya katakan persembahan perpuluhan adalah persembahan kepercayaan. Contoh yang mungkin saya bisa kasih itu gini. Kita nih kerja nggak punya modal nih. Kita nggak punya modal. Saya contoh aja saya sama Ningrum lah ya. Ya. Contohnya gini. Ningrum tuh mau kerja nggak punya duit. Ya. Saya bilang gini sama Ningrum. Oke Ningrum, aku kasih kamu modal kerja. Tapi janji dulu ya Ningrum. Nanti kalau kamu kerja untung, keuntungannya 10% punya aku, yang 90% punya kamu. Kamu boleh pakai. Tapi yang 10% punya aku. Ningrum setuju nih sama saya. Baik Bu, setuju. Terus saya bilang gini sama Ningrum. Ningrum, bagianku yang 10%, tolong kasih pendeta A. Ya, Ningrum kerja. Saya kasih modal 1 juta. Ningrum untung 200.000. Berarti perpuluhannya berapa? 20. 20. 200.000 berarti 20.000 kan?
20.000 itu punya saya. Ningrum boleh pakai yang 180.000. Terus saya kan sudah bilang, Ningrum punya saya yang 20.000 itu, tolong kasih pendeta A. Ningrum gini, pendeta A. Pendeta A itu kan duitnya banyak, mobilnya mewah. Aduh, nggak usah dikasih pendeta A deh. Tak kasih aja ke pendeta D yang miskin. Saya nggak kasih, Ningrum nggak ngasih ke pendeta A, dikasih Ningrum ke pendeta B. Kira-kira saya marah nggak? Marah lah. Marah nggak Ningrum? Marah dong. Kenapa? Kan perintahnya bukan begitu. Perintahnya suruh ke pendeta A. Ya. Tapi dikasih Ningrum menurut keputusannya Ningrum. Kacamatanya Ningrum bahwa pendeta D itu lebih penting. Ya. Kalau seperti itu saya akan tambahin lagi nggak modalnya Ningrum? Karena nggak bisa dipercaya. Halo Bu, suaranya Ibu hilang. Sebentar ya gitu saya lihat. Ada apa nih? Halo Bu. eh Kayaknya terputus ya. Tapi coba. Halo Bu, ini masih di ininya masih ada. Hilang kan. Oke, sebentar. Kita tunggu lagi ya. Beliau terpental dari Zoom tiba-tiba. Sambil kita tunggu. Kalau yang masih mau nanya lagi, silakan. Tadi gambaran singkatnya tentang hmm, apa namanya? Gambaran singkatnya tentang jawaban persepuluhan tadi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kalau belum jelas, silahkan tanyakan lagi. Bisa di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ini sedang terputus. Coba mungkin di sana ada sedikit gangguan, gak apa-apa ya, ditunggu sambil ditunggu. Masih 30 menit sebetulnya obrolan kita di hari ini. Jadi buat yang mungkin mau tanya, masih bisa, masih tenang aja. Kalau misalnya yang belum bisa dijawab hari ini, bisa kita jawab di minggu yang akan datang. Tapi saya coba hubungin beliau dulu ya. Ini kok kayaknya terputus. Sebentar, sebentar. Ini juga nggak bisa dihubungin. Bentar, sambil kita tunggu ya. Sabrham menja hari ini. Tiap hari Rabu Sabrham menja masih hadir di ruang dengar Anda. Sabrham menja itu apa sih, Ningrum? Sampean bertanya, hambanya menjawab. Itulah Sabrham menja. Isinya adalah pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Shall guys. Nah, ini sudah gabung lagi. Halo Bu. Gimana nih? Ya, sorry hilang tadi. Gimana? Iya, tadi udah sih itu tentang persembahan persepuluhan gitu ya. Modalnya Jelas nggak ya? akan ditambahi karena saya tidak bisa dipercaya gitu kan tadi intinya Ya, seperti itu. ya, ya, Mm-mm. betul. Mm-mm. Jelas ya? Jelas. Semoga yang bertanya juga jelas ya tentang hal ini ya. Jadi kalau ini ya kembalikan ke gereja lokal di mana kita beribadah. Bukan persoalan pendetanya siapa, tapi kita harus tangkap dulu bahwa esensinya ini perpuluhan itu punya siapa, punya Tuhan gitu aja dulu gitu ya Bu ya. Ya. Kalau kita Oke. tergerak hati mau ngasih pekerjaan Tuhan yang lain, ya kasih aja dari punya kita yang 90%. Yang 90%. Oke,
Lanjut. Pagi Bu Elis, saya mau tanya, mungkin nggak kalau kita mendoakan orang sakit, dia bisa sembuh, tapi ternyata yang menyembuhkan bukan dari kuasa Tuhan, tapi pekerjaan iblis. Bisa enggak kita kalau mendoakan Orang orang sakit. sakit, orang itu sembuh tapi yang bisa sekali yang bukan kuasa Tuhan tapi kuasa setan bisa. Hmm. Bisa. Tapi kan kita doanya dalam nama Tuhan, Bu. Dalam nama Tuhan siapa? Hmm. Kalau Mhm. kita berdoanya dalam nama Yesus ya setan nggak doyan demi orang dulit leloro padha lunga amarga percaya. Oke. Tapi kalau hanya bilang dalam nama Tuhan, Hmm. setan kan jatuh kepengen jadi Tuhan. Iya. Terus ini tambahan pertanyaannya, cara membedakannya bagaimana, Bu? Ya cara membedakannya liatin lagi. Dia sembuh tapi dalam damai sejahtera apa enggak? Mhm. Kalau dia enggak dalam damai sejahtera karena gini, pernah terjadi ada hamba Tuhan yang suka doain ternyata dia itu eh, ternyata itu pakai kuasa gelap. Hmm. Pernah kejadian. Mhm. Ya, Berarti kalau doain dia pada saat doain nggak dalam nama Tuhan Yesus. enggak, cuman dalam nama Tuhan. Oke. Ini tambahannya, Bu, ini sudah didoakan dalam nama Yesus, Bu. Oh, kalau dalam nama Yesus, Mhm. Yesus yang mana? Ada orang Filipina yang namanya Yesus loh. Satu itu. Kedua Mhm. gini, kalau misalnya dalam nama Yesus, Mhm. itu kejadian itu, dia bilang gini ketika itu, orang Belzebul atau siapa itu yang doa. Setan Mhm. bilang gini, Paulus aku kenal, Apolos aku kenal, tapi kamu siapa aku nggak kenal. Hmm. Ya, Hmm. jadi dibedainnya. Memang karunia membedakan roh ini harus bekerja dalam hidup kita, gereja Tuhan atau jemaat. Oke. Apakah hidup si pendoa ini berpengaruh pada hasil doanya? Karena pendoanya masih suka memaki orang dan merasa yang paling benar. Pasti, pasti pengaruh dari itu. Itu loh, yang di Markus 1 kemarin itu loh. Ketika Yesus ngusir setan, setan kan bilang, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Mhm. Apa urusanmu dengan aku, Yesus? Di Markus 1 ayat 20, mulai 21 kah? Iya, Markus 1 ayat 21. Saya bacanya dari 21 atau ayat itu langsung, Bu? Ya, baca aja. Ya. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Halo Bu, Hilang nih room. apanya? Suara ningrum. Ya,
Sampai mana tadi? Kita baca, baca sampai Baca ya. ayat 23 kah? Ya, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Iya. Jadi setan itu tahu dalam diri kita ini yang mendoakan ini ada Tuhan apa enggak yang kudus dari Allah atau enggak kudus dari Allah. Tahu, saya lihat. Jadi memang kita harus perhatikan. Ya, harus perhatikan itu juga ya, hidup kita. Oke, lanjut. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu, kalau pengertian saya persepuluhan itu kita bukan memberi tapi mengembalikan dan melakukan perintah Tuhan seperti di kitab Maleaki. Jadi kalau Iya, perpuluhan saya biasanya saya salurkan di gereja di mana saya berbakti. Prinsip saya pokoknya saya melakukan dan tanpa pikiran mau buat apa di gereja itu. Salah nggak Bu? betul. Enggak salah tapi betul. Oke. Perpuluhan itu enggak bayar, tapi mengembalikan haknya Tuhan, bagian Tuhan. Ya. Ya. Dan punya pengertian itu yang penting kita lakukan bagian kita kembalikan ke rumah Tuhan. Perkara itu yang tanggung jawab nanti yang mengelola. Ya. Betul, sudah betul. Oke, good. Lanjut. Bu mau tanya, kalau untuk zaman modern, apakah kuasa dari kitab Taurat itu masih berlaku atau sudah diperbaharui lagi, Bu? Terima kasih. Nah, ya kita Taurat itu mau perjanjian dunianya mau jadi baru, mau digital, mau apa, Tauratnya tetap, hukumnya tetap sama. Kan dibilang langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya akan tetap tinggal kekal selamanya. Ya. Nangkep ya Ningrum? Nanggap, nanggap Bu. Tauratnya nggak pernah berubah, hukumnya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mau zaman digital, mau zaman apapun, itu ya tetap hukum Tauratnya seperti itu. Harus tetap dilakukan. Dan tetap kok, itu tetap bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu tetap bisa kok. Karena firman itu up to date. Ya, firman itu up to date. Ya. Ya, itu tadi makanya kalau kita cuman hanya dengar dari kata orang kita ya nggak akan ngalami bahwa firman itu up to date gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita mau menerima itu di dalam diri kita, baca, renungkan, perkatakan dan lakukan, kita akan ngelihat sendiri bahwa oh firman itu ternyata up to date sampai sekarang. Oke, lanjut. Shalom Bu Elis Minum mau tanya. dulu. Kenapa Bu? Ningrum minum dulu itu serat itu. Bu, Serat. ini bukan karena haus, Bu. Ini karena dari berapa hari memang suaranya begini. Oh. Oke, oke, lanjut. Lanjut. Ini memang berapa hari suaranya lagi ngomong aja fals gitu aja lah. Shalom Bu Elis mau tanya, kenapa tabut perjanjian yang harus mengangkat tabut perjanjian harus suku Lewi? Kenapa orang biasa tidak boleh mengangkat tabut perjanjian? Itu memang aturannya Tuhan, no. Ya, Ya memang hukumnya yang seperti ditetapkan orang Lewi ya. Udah harus orang Lewi. ya, betul. Kenapanya saya nggak tahu, nanti kalau saya ketemu Tuhan tak tanya coba kenapa kok ditetapkannya begitu. Karena Iya. memang suku itu yang sudah ditetapkan sama Tuhan menjadi orang yang melayani. Mm, ya.
Itu tuh memang kalau kita baca di Perjanjian Lama itu memang aturannya seperti itu. Kalau ini sama saja tanya, kenapa kok ukuran tabutnya harus sekian hasta, ininya sekian hasta. Itu sama aja kita tanya gitu kan ukurannya kan Tuhan sudah tetapkan semuanya ya Bu. Itu sudah Ya, aturan itu aturan. kedaulatan Tuhan kok. Iya, betul, betul, betul. Jadi ini ibaratnya gitu ya, kalau kita bangun rumah ukuran, saya minta kamarnya ukuran segini, segini, segini. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa kamu minta ukurannya segitu? Ya sakserku tuh kalau gitu. Ya kan itu Maunya sudah, tuan rumah, maunya gitu gimana? ya kan. Jadi itu memang kedaulatannya Tuhan dan itu memang di aturannya sudah ditulis seperti itu gitu. Kalau ditanya kenapa, ya tadi balik lagi. Itu kembali kepada ininya Tuhan sih. Ya, keahlian. Ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Yang mau nanya lagi masih boleh ya. Ini masih jam 10 lebihnya 13 menit nih. Masih panjang waktunya. Ya nggak panjang-panjang banget sih lumayan lah ya. Bu maaf saya mau tanya. Nggak usah minta maaf. Kalau mau tanya tanya aja. Apa-apa kok. Nggak apa-apa kok. Kita seneng kalau ada yang tanya. Apa benar kalau neraka itu letaknya di bawah bumi yang paling dalam? Dan apakah siksa kubur itu nyata? Terima kasih. Nah, itu saya nggak tahu. Karena sampai hari ini banyak orang menyelidiki di manakah letak letak neraka dan surga. Sampai hari ini belum ada yang bisa menemukan dengan jelas gitu kan. Belum ada. Jadi saya pun nggak akan bisa menjelaskan bahwa neraka itu ada di dalam bumi yang bagian mana nggak ngerti. Saya nggak tahu, maaf. Saya nggak tahu. Hmm. Ya, itu sekali lagi ini balik lagi kepada kedaulatannya Tuhan lagi. Karena kalau Tuhan mau bukakan buat kita juga, tapi kalau memang enggak, ya memang kita nggak ngerti juga gitu ya Bu ya. Ya, kalau surga sudah jelas kita tahu ada. Karena Tuhan Yesus yang datang dari surga udah ngomong sama kita, cerita sama kita bahwa surga itu ada. Ya kan? Hmm. Kita tahu Papua itu ada dari mana? Karena ada orang Papua yang datang dari Papua dan cerita sama kita. Mm-mm. Oh, jadi walaupun kita belum pernah ke Papua, tapi kita percaya Papua itu ada. Ya, Demikian juga dengan surga kan. Kita belum pernah ke surga, tapi kenapa kita percaya ada surga? Karena ada orang yang datang dari surga ke bumi ini, yaitu pribadi Yesus. ya, ya. Ya, itu dia. Jadi eh apa? Kalau ditanya ini di mana gitu ya, Nggak tahu. nggak tahu. Balik lagi Dan ditanya. dibilang siksa kubur itu ada apa enggak? Nggak tahu juga, karena belum pernah masuk ke sana. Dan Nggak tahu belum juga. ada orang dari kubur yang disiksa yang datang ke bumi ini belum tahu juga. Mm-mm. Karena yang Itu diberitakan Yesus. kepercayaan lama, kayak kepercayaan beberapa orang ada yang menceritakan hal itu. Tapi kalau di Alkitab kita cuman Ah, adanya cerita tentang Lazarus dan orang kaya. ya. Bahwa orang kaya yang ada di Nah, alam penantian itu mm, dia haus. Dia mau minum nggak bisa karena tempatnya terlalu jurang jauh. yang memisahkan terlalu jauh. Mm. Gambarannya hanya ada itu sih sebetulnya yang disampaikan di Alkitab. Jadi kita juga nggak punya gambaran yang jelasnya seperti apa. Lanjut, pagi Bu Elis dan Ningrum mau tanya, kalau kita berdoa buat seseorang dijawab atau tidak itu kan urusannya Roh Kudus. Cuman kita Betul, ini sarana saja untuk mendoakan. Begitu ya, Bu? betul. Mm, Ya, betul. Itu terserah Roh Kudus. Balik lagi kita yang penting kita udah mendoakan Roh Kudus dan kita percaya Tuhan dengan doa kita. mm, Tapi kapan dikerjakannya kita nggak tahu. Waktunya kapan kita nggak ngerti. Karena dibilang Bapak aja Tuhan Yesus sendiri aja nggak tahu kok. Waktu yang ditentukan Bapak menurut kuasanya. Jadi yang tahu cuma Bapak di surga.
Bagian Artinya kita mendoakan. Kenapa? ada orang yang takut untuk mendoakan karena mikirnya gini, nanti kalau tak doain hasilnya tidak seperti gitu ya yang diharapkan nanti ini seringkali itu menjadi kayak intimidasi tersendiri gitu, Bu. Makanya jangan mendoakan menurut maunya orang itu dan jangan mendoakan menurut maunya kita, tapi berdoa menurut apa yang memang Tuhan kasih di beban di hati. Mm-mm. Itu dikasih di beban di hati ya, udah doakan aja dengan apa yang Roh Kudus katakan sama kita. Satu kali saya disuruh doakan orang sembuh. Saya nggak dapatnya nggak orang ini nggak sembuh, saya nggak mau. Mm. Saya kalau disuruh doa, saya nggak mau ngikuti kamu loh ya. Mm. Boleh, kamu kepingin. Tapi keputusannya Tuhan lo ya. Mau nggak? Kalau enggak ya lebih baik aku enggak. Karena saya nggak mungkin bisa doakan orang itu uh, menurut mau kita. Kalau kita mau 1 Yohanes 5:14 coba nih ngerum. 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau Dia kita mengabulkan doa kita jikalau meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. menurut kehendaknya. Kalau kita berdoa menurut kehendaknya, kita harus berani percaya bahwa doa itu pasti dikabulkan. Ya, ya, Jelas ya? jelas. Jadi itu tadi harus tahu kita berdoa itu ya harus tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Sebentar. Nah, Bu, tolong tanya, kalau doa untuk melawan roh-roh jahat di udara itu kata-katanya bagaimana ya? Kalau ayatnya apa ya? Terima kasih. Efesus 6. Efesus 6. Efesus 6, Dari ayat 10 itu. 10. Efesus Akhirnya 6. kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus itu 10. 10, 11, 12. Nah, Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. jelas kan? Bahwa Ya. kita ngelawannya roh jahat di udara, pemerintahan-pemerintahan di udara, penguasa dan penghulu dunia yang gelap. Nah, kita ini pastinya kalau kita mau menang dalam peperangan, ya kita harus kekuatan kita di ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Ya. Itu kekuatan kita, bukan ikat pinggang kebenaran, bukan baju sirah keadilan, bukan ketopong keselamatan, bukan perisai iman, bukan pedang roh gitu ya. Tapi kekuatan kuasa Allah itu loh. Kita harus berdiri tegak dulu kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Kekuatan kuasa Allah itu siapa? Yang saya kapan hari jelaskan. Kekuatan Allah itu adalah Injil. Kuasa Allah adalah Roh Kudus. Jadi maka kita ini harus punya firman di hati kita dan kita bergantung dengan Roh Kudus, maka nanti Dia yang akan menolong kita. Doanya apa yang harus didoakan? Nah, itu yang tahu Roh Kudus. Satu kali ketika saya lagi
duduk, saya ngelihat mami saya itu seperti orang tidur yang mau ditutup selimut sampai kepala sudahan. Weh, saya nggak tahu ini kenapa gitu kan. Saya bahasa roh, dan Roh Kudus kasih saya hikmat. Oh, yang saya harus lawan adalah roh kematian. Yang saya harus ikat adalah serangan jantung. Apa gitu. Nah, ketika saya lagi dalam perjalanan, tiba-tiba saya ngelihat adik saya ngalami musibah. Saya nggak ngerti nih adik saya ngalami apa, kenapa, saya nggak ngerti. Saya cuman bahasa roh, terus tiba-tiba Roh Kudus kasih saya hikmat. Apa yang saya mesti lawan gitu. Ternyata roh kecelakaan, roh maut, roh tabrakan, misalnya gitu. Nah, demikian ketika keponakan saya di Korea, saya nggak tahu kalau dia lagi main salju itu, dan dia masuk ke lubang salju yang dalam. Wah, itu sudah gelagapan itu. Dia angka nggak bisa. Kok bisa loh? Saya perintahkan malaikat itu ya untuk tolong keponakan saya ini. Itu tiba-tiba bisa mobil pembersih salju itu bisa datang ke tempat itu dan ngorek salju itu. Dan ternyata ya ketika alatnya masuk ke dalam pun nggak ngenai keponakan saya. Bisa ada di sampingnya dan keponakan saya ada di tengah-tengah sehingga bisa selamat. Ya, yang bisa ngasih tahu tuh cuma Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu komandan perang kita. Ya. Berdiri tegak di atas firman dan Roh Kudus. Nanti doanya yang ngajari Roh Kudus. Yep. Kekuatan kuasa Allah tadi. Berdiri tegak Nggak dengan bisa, firman. nggak bisa dipatok, nggak bisa doanya ya mesti begini-begini, nggak bisa. Harus ngikuti, ngalir aja. Ya. Oke. Ini waktunya kita tinggal 5 menit nih. Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh, tapi kita akan jawab minggu depan ya. Karena tadi kita juga masih menyisakan tadi di Amsal 27 ayat 14 yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Yang mungkin masih belum puas dengan jawaban-jawabannya atau mau dengarkan lagi. Ini ada yang belum bisa kita jawab gitu ya, masih tertunda. Pagi ini kita bahas dari awal itu adalah tentang perpuluhan, tentang apa namanya persembahan perpuluhan dan lain sebagainya. Bisa simak siaran kita melalui yang tadi sudah kita siaran ini lewat live streamingnya di Facebook. Nanti kita akan coba unggah ke YouTube hari ini. Anda bisa ulang lagi penjelasannya. Tadi kita bahas juga tentang perpuluhan, tentang persembahan, kemana harus diberikan, kenapa kita harus memberikan, bagaimana kita harus memberikan. Di awal tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail. Kalau ada pertanyaan lagi tentang persembahan persepuluhan, bisa lihat di situ ya. Linknya nanti kita akan share ya. Boleh lihat di siaran ulangnya istilahnya gitu ya. Siaran ulangnya kita untuk bisa dilihat biar bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, karena ini masih ada pertanyaan tentang perpuluhan lagi. Inti pertanyaannya masih sama seperti tadi yang kita jelaskan di awal. Jadi mungkin terlewat, mungkin kelewatan siaran Sabar Hamenja kita di minggu-minggu yang lalu juga banyak bahas tentang itu. Silahkan bisa lihat di YouTube-nya Good News, bisa lihat di Facebook-nya Good News, bisa ulang untuk dilihat lagi. Karena ternyata banyak yang mengulang untuk mendengarkan lagi, melihat lagi siaran kita ya. Bu Elis terakhir dong pesan buat. Ningrum. Iya Bu. Coba ningrum. Pertanyaannya dibaca dulu. Nanti kalau jawab pertanyaannya ternyata sama yang harus dijawab, ya suruh lihat Oke. aja ke Nah, itu. Tapi pertanyaannya coba. pertanyaannya Bu, tolong tanya, kalau untuk persembahan ucapan syukur itu dengan persembahan perpuluhan perbedaannya apa? Kalau perpuluhan itu wajib setiap bulan atau bagaimana? Ayatnya apa? Terima kasih. Ayatnya Maleakhi 3 ayat 10 Maleakhi 3 ayat dan 10. Matius 23 ayat 23 bahwa sampai di perjanjian baru pun orang Farisi ahli Taurat masih mengembalikan perpuluhan, maksudnya ya.
Beda, perpuluhan dengan persembahan syukur itu beda. Kalau perpuluhan itu adalah mengembalikan hak Tuhan, kalau persembahan syukur itu kita ucapan syukur, memberi korban ucapan syukur karena kita sudah terima, kita sehat, disembuhkan, kita ngalami apa ya, diberkati Tuhan, proyek kita berhasil, gitu ya. Itu ucapan syukur, Yes. persembahan ucapan syukur. Beda lagi. Beda nanti di Alkitab, ketika Anda membaca Alkitab, nanti di situ Anda akan melihat ada berapa persembahan. Persembahan syukur, ada persembahan pembangunan bait Allah, ada persembahan apa namanya, pengampunan dosa, dan apa tuh ada kok. Semua ada. Ya, nanti baca Alkitab sendiri nanti kan ketemu semua. Ada, tapi ada di Alkitab lengkap bentuk persembahannya apa. Oke. Ya, kalau masih belum jelas jawabannya, mungkin mau tadi Pak awal kita sudah jelaskan juga ya Bu ya, bagaimana cara memberikannya dan sebagainya ya Bu ya. Ya, ya. Mungkin bisa Persembahan sebulan sekali, mau sebulan sekali boleh. mau Gitu. setiap kali boleh. Tiap kali boleh. Yes, betul betul. Bu terakhir Bu pesan buat pendengar. Ya. Tuhan bilang gini, kamu berseru-seru memanggil aku Tuhan, tapi engkau tidak menuruti perintahku. Ada banyak orang manggil Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong aku. Tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu kepengen doanya didengar sama Tuhan, kalau kamu sama manggil aku Tuhan, kamu harus nuruti dong segala perintahku. Karena orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman itu, dia seperti orang yang membangun di atas batu karang yang teguh. Membangun di atas batu. Tapi orang yang cuman mendengar dan tidak melakukan, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Maksudnya apa? Gak ada dasarnya. Ya, jadi kan kalau kita sudah mau panggil Tuhan, kita konsekuen lakukan perintahnya. Maka kita akan melihat bahwa dia benar-benar Tuhan yang hidup dan mengasihi kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Bu buat pagi ini. Buat yang masih belum terjawab atau masih ada pertanyaan, kita tunggu minggu depan ya. Maafkan ya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang Ibu. Yes, room. Sampai Tuhan ketemu berkati. minggu depan. Tuhan berkati.